Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita kembali dengar dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Dengar dan Percaya Perkataan Yesus. Firman Tuhan kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Kita baca dalam perikop ini sangat luar biasa. Terjadi mujizat hanya karena dengar percaya pada perkataan Yesus. Saya bacakan untuk kita ayat-ayat ini demikian. Ayat 46 mulai dikatakan, kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya laki-laki sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Karena itu bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Doa kita juga ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi saat kita dengar lalu percaya pada perkataan Yesus yang berkuasa ini. Kita kembali membaca ayat 48 dan 49 dikatakan dengan tegas. Ayat 48 kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuan, datanglah sebelum anakku mati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yesus minta satu hal. Kita percaya pada perkataannya yang berkuasa. Dan mujizat pasti akan terjadi. Pada umumnya manusia ada bukti baru percaya. Tapi Yesus mau percaya dulu baru terjadi mujizat. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita baca ayat berikutnya, ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Kita perhatikan ayat 50.
kuasa kesembuhan terjadi pada saat dia percaya, pada saat dia mendengar dan percaya dan bertindak, yaitu dia pergi, mujizat kesembuhan terjadi. Anaknya yang sudah mati hidup kembali. Kita baca ayat 51 sampai 53, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat 52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sampai kepada kesimpulan. Firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus meminta satu hal, yaitu kita mendengar, percaya dan lakukan firman-Nya. Seperti pegawai istana. Ayat 50 tadi kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Demikian juga kita mendengar firman Tuhan dan percaya kepada perkataan firman Tuhan, yaitu firman yang hidup. Amin. Mujizat pasti terjadi. Kita sama-sama berdoa. Kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar, sangat memberkati kami, karena hanya mendengar dan percaya dan bertindak seperti pegawai istana, anaknya alami mujizat kesembuhan. Bagi kami yang sakit saat ini, kami percaya mujizat kesembuhan terjadi pada saat kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Dan juga Engkau memberkati rumah tangga umat-Mu, usaha dan pekerjaan dan pelayanan kami hamba-hamba-Mu diberkati dengan tanda-tanda heran dan mujizat daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta semuanya ini serta kami alaskan di dalam nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa. Atau di dalam nama Yesus kami minta dan kami alaskan doa kami. Amin.